Di desa ini setiap menjelang maghrib seorang serif akan berkeliling sambil membunyikan lonceng guys, menandakan semua warga harus masuk ke dalam rumahnya, bahkan mereka yang lagi makan pun harus segera pulang. Semua warga harus mengunci pintu dan menutup semua jendela. Setelah memastikan tidak ada orang di luar, serif ini akan masuk ke dalam rumahnya juga. Namun tanpa disadari ada seorang wanita dan anaknya sedang menunggu suaminya yang belum pulang. Ternyata suaminya sedang mabuk. Karena langit sudah semakin gelap, mereka pun mengunci pintunya. Ketika si anak mau tidur, tiba-tiba terdengar suara neneknya memanggil. Dengan polos dia membuka tirai jendelanya. Nenek itu membujuk si anak agar membukakan jendela. Pada saat yang sama si ibu datang menegurnya, tapi sayangnya jendela terlanjur dibuka. Akibatnya nenek itu berubah menjadi monster dan memangsa mereka. Pagi harinya pria itu pulang, ternyata sudah banyak orang di depan rumahnya. Sari pun geram dan langsung menghajarnya. Dia dibawa ke dalam untuk melihat kondisi anak dan istrinya yang sudah tewas. Jangan pernah membuka apalagi sampai merespon pesan dari orang tidak dikenal guys. Wanita ini mendapat notifikasi dari orang tidak dikenalnya. Namanya adalah "Saya temanmu". Foto profilnya seram sekali guys. Lalu orang misterius itu mengiriminya pesan yang berisi, "Halo teman, aku merasa kesepian, sama seperti kamu." Baru saja wanita ini mau membalas pesannya, tiba-tiba orang misterius itu mengirim sebuah foto. Wanita ini pun membuka dan ternyata itu gambarnya sendiri yang diambil dari luar jendela rumahnya. Wanita itu kaget guys dan dia melihat ke arah jendela dan mencoba memeriksanya. Akan tetapi sangat gelap, wanita ini tidak bisa melihat apa-apa. Akhirnya dia pun menutup semua jendelanya. Jangan pernah menjahili teman kalian jika tidak ingin seperti ini guys. Jadi ceritanya wanita ini bermain game Bloody Mary. Dia menyebut nama Bloody Mary 3 kali lalu memejamkan matanya. Seketika sebuah tangan muncul lalu meraba wajahnya. Wanita ini terkejut tapi dia tidak melihat apa-apa guys. Jadi dia berpikir itu hanya imajinasinya saja. Dia pun mencoba keluar tapi teman-temannya di luar jahil dengan mengunci pintu. Temannya bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi? Wanita di dalam menjelaskan kalau dia merasa ada sesuatu yang meraba wajahnya. Tapi mereka di luar tidak percaya dan menyuruh untuk mengulang. Wanita di dalam pun mengulang lagi dengan menyebut nama Bloody Mary 3 kali. Lalu lilinnya padam guys. Wanita di dalam sudah ketakutan dan mencoba keluar. Tapi mereka di luar tetap tidak mau membukakan pintu. Tiba-tiba saja air dari wastafel keluar sendiri. Airnya hitam sekali. Wanita ini pun mencoba memeriksanya. Ternyata ada sebuah kepala yang muncul dan menjulurkan tangannya lalu menarik si wanita. Berhati-hatilah kalau bermain jika tidak ingin terjadi hal tragis seperti ini guys. Jadi dua anak ini masuk ke lahan privasi milik seseorang untuk mengambil drone yang terjatuh. Lalu muncul bapak-bapak yang menodong mereka dengan senapan. Bapak itu menyuruh mereka untuk tidak bergerak sama sekali. Lalu menanyakan apa maksud tujuan mereka memasuki lahannya. Mereka menjelaskan kalau hanya ingin mengambil drone yang terjatuh. Si bapak berpikir kalau mereka adalah suruhan pemerintah untuk mengawasinya. Makanya si bapak menodong mereka dengan senapan. Dan si bapak menjelaskan kalau lahan ini sudah dipenuhi dengan ranjau. Dua orang itu pun ketakutan lalu menanyakan apakah si bapak mempunyai map di mana saja dia meletakkan ranjaunya. Dengan sombong si bapak mengatakan mapnya ada di kepalaku. Baru saja bapak itu melangkah, lalu ia menginjak ranjaunya sendiri guys. Kedua anak itu pun ketakutan melihat itu, bahkan salah satu dari mereka sampai pingsan. Berhati-hatilah saat memilih maskapai, jangan sampai ketemu pilot seperti ini guys. Pilot ini dengan sengaja meninggalkan kokpitnya dan memasuki ruang penumpang. Lalu pintu tertutup dan pilot itu pun terkejut. Pilot mencoba membuka dengan menarik-nariknya tapi tidak bisa. Ternyata pintunya terkunci guys. Para penumpang yang melihat kejadian itu mulai panik. Ternyata pilotnya hanya ngeprank guys. Anak dari pria ini telah diculik oleh iblis jahat guys. Dia pun memohon ke iblis itu agar mengembalikan anaknya. Ia rela walau harus ditukarkan dengan nyawanya sendiri asal anaknya selamat. Lalu anaknya pun muncul dari tebalnya kabut asap. Pria itu senang sekali lalu berulang kali mengatakan anaknya princess. Pria itu pun memandangi anaknya. Dia terlihat lebih pendek. Bekas luka di wajahnya juga menyusut dan letaknya harusnya di kiri bukan di kanan. Anaknya juga tidak suka dipanggil princess. Lalu pria itu memberikan pertanyaan di mana hanya dia dan anaknya yang tahu jawabannya. Dan benar saja guys, wanita ini tidak tahu jawabannya. Pria itu pun sadar wanita di depannya bukanlah anaknya. Dia pun bertanya, "Siapa kamu?" Lalu wanita itu menjawab, "Pertanyaan yang salah." Tiba-tiba saja tangan iblis pun muncul dan menarik pria itu. Guys, jangan pernah asal memasuki gorong-gorong. Pria ini awalnya sedang bersantai. Dia lalu melihat banyak sekali gerombolan tikus yang melintas di depannya. Orang ini pun mengikutinya. Pria ini terkejut ternyata ada banyak sekali tikus yang keluar dari saluran pembuangan. Mereka seperti ketakutan. Lalu pria ini pun mencoba mengambil beberapa peralatannya dan mencoba masuk ke dalam gorong-gorong. Pas di dalam, dia melihat bercak-bercak aneh. Lalu terdengar suara mengerang. Pria itu menengok, ternyata ada banyak sekali zombie guys. Zombie itu pun mengajarnya. Syukurnya pria itu sempat kembali naik ke atas. Gayanya sekeras sekali digas sesak napas. Itulah kata yang pas untuk kedua polisi ini guys. Setiap minggu mereka akan datang ke restoran ini untuk meminta uang kepada pemilik resto. Pemilik resto pun dengan terpaksa memberinya karena tidak ingin ada masalah.
Setelah menerima cukup banyak uang, polisi ini pun pergi dan berkata akan kembali lagi minggu depan. Ketika ingin masuk mobil, seorang pria memanggil kedua polisi itu sambil menyenteri dan mengatakan ingin melaporkan kalau ada tindakan kriminal. Tapi polisi itu mengatakan telepon saja 911. Polisi ini pun menerima telepon. Ternyata itu telepon dari pria yang di luar tadi guys. Dia mengatakan aku melihat dua polisi korup tepat di depanku. Lalu polisi itu turun dan menanyakan bagaimana dia bisa menghubungi mereka. Pria itu hanya menjawab tidaklah sulit. Lalu dia menampilkan video di mana kedua polisi itu sedang menagih uang ke pemilik resto. Si polisi pun geram dan ingin memberikan pelajaran kepada pria itu. Tiba-tiba saja scan berpindah ke pagi hari, di mana kedua polisi itu sudah babak belur dan mengembalikan uang si pemilik resto. Kira-kira apa yang sudah dilakukan si pria kepada kedua polisi itu guys? Para pekerja ini tidak sengaja menjatuhkan sebuah jerigen yang berisi air limbah. Mereka pun panik dan semuanya bergegas memakai masker. Lalu limbah itu berceceran di jalan. Mereka bergegas mengambil jerigen itu, lalu menoleh ke kiri dan kanan. Kebetulan tidak ada pengawas yang berjaga, mereka pun menutupnya, memasukkannya kembali ke dalam kontainer, dan pergi membiarkan air limbah yang tercecer begitu saja. Setelah beberapa jam, air limbahnya masih belum kering juga guys. Lalu datanglah seekor dogi liar yang kehausan dan meminum air limbah itu. Penjaga yang melihat mengusir dogi dengan melemparinya batu. Lalu dogi itu pun pergi. Pada sore harinya si penjaga ini ingin pulang ke rumah. Akan tetapi dia malah dihadang oleh seekor dogi. Ternyata itu dogi yang dilemparinya batu tadi guys. Dogi itu sudah berubah seperti zombie karena telah meminum air limbah. Dogi pun langsung berlari ke arah penjaga lalu menerkamnya. Si penjaga masih hidup guys. Ternyata hanya digigit di bagian lengan saja. Pada malam harinya ia pun sedang makan, tapi makanannya rakus sekali. Istrinya yang melihat itu pun memarahinya. Tapi tiba-tiba saja ia pun juga berubah menjadi zombie guys dan menyerang istrinya sendiri. Wanita ini tidak sengaja menemukan sebuah cermin di jalan. Ia pun mau meriksanya. Dilihat masih bagus, ia pun membawanya pulang guys. Sesampainya di rumah, ia langsung membuka penutupnya dan mencoba untuk bercermin. Tapi setelah bercermin, dia malah keasikan sampai lupa diri guys. Dari siang sampai malam masih saja bercermin. Sampai ibunya menelpon pun dia tidak sadar. Pada malam hari, ibunya pun pulang. Ibunya memanggil-manggil hanya didiamkan saja guys. Anaknya tetap asik bercermin. Bahkan sampai disenggol-senggol ibunya tetap saja tidak sadar. Lalu si ibu mencoba menutup cermin itu dengan sehelai kain. Baru si anak itu sadar guys. Pada saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba kain yang menutup cermin itu jatuh guys. Mereka berdua pun menatap ke cermin. Dan hasilnya mereka pun malah keasikan bercermin.